Oke, ini sudah jam 9.30 ya. Serta yang hadir adik-adik ada 30. Kita bisa mulai sekarang aja ya, nanti sambil nunggu teman yang lain. Nah, Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian? Sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bu. Nah, kesehatan ya, musim pandemi, musim pancaroba kayak begini ya. Tetap semangat, kita belajar sebentar di pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bahwa perwakilannya bisa untuk memimpin berdoa. Baik, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mbak Naisila. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, kalian masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Mbak itu Pengoperasian PPD. Oke, terima kasih Mbak Aida, Mbak Anita. Kemarin kita belajar pengoperasian PPD, rambu ukur, sama apa? Sudah ya, ada 3 ya kemarin. Kali ini siapa? Rollmeter. Rollmeter Iya. juga. Oke, rollmeter juga ya. Oh iya, kemarin rollmeter lupa Ibu. Lalu kita sekarang belajar tentang prinsip-prinsip teknik pengukuran tanah. Kemarin sudah Ibu sampaikan belum ya? Seharusnya prinsip-prinsip ini Ibu sampaikan di awal, tapi karena mendengar isu kalian mau praktik, jadi Ibu diminta untuk menjelaskan prosedur penggunaan alat baru prinsip-prinsip ngikutin saja. Jadi kita hari ini akan belajar ada 4. Yang pertama, kegunaan pekerjaan ukur tanah. Yang kedua, pekerjaan survei. Yang ketiga, pengukuran tanah untuk pekerjaan konstruksi dengan alat sederhana. Lalu yang keempat, pengukuran tanah untuk pekerjaan konstruksi dengan kalian kira-kira ada bayangan enggak tentang alat ukur sederhana dan alat ukur siapa? Kira-kira yang tahu alat ukur sederhana? Ya. Galon, rambu ukur. Oke, benar. Terus Meteran sederhana. meter. Ya. Terus unting-unting. Unting masuk, ya benar. Terus aduh, lupa, Bu. Sudah, oke, tidak apa-apa. Sudah, tidak apa-apa, benar. Berarti ada yang bisa mewakili ya, benar. Tadi ada rambu, apa namanya? Ada meteran, ada unting-unting. Nah, itu termasuk alat. Tapi kita masuk dulu ke yang kegunaan pekerjaan ukur tanah. Biar kalian ini ada bayangan untuk apa sih kita mengukur, untuk apa sih kita melakukan pekerjaan survei dan kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Pekerjaan mengukur tanah dan pemetaan atau survei dan pemetaan memiliki ruang lingkup yang luas. Satunya yaitu menerapkan batas kepemilikan tanah, baik milik pribadi maupun tanah. Lalu contoh manfaat lain adalah perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jembatan, bisa juga jalan raya, bangunan, saluran irigasi, jalur pipa, dan sebagainya.
Nah, di sini ada 4 kegunaan pekerjaan ukur tanah. Kegunaan yang pertama yaitu pembuatan peta. Peta merupakan penuangan gambar dari dunia nyata atau ruang hidup ke bidang data. Dari pemetaan dapat menghasilkan peta topografi dan peta tematik. Kalian tahu enggak bedanya peta topografi dan peta tematik? Kalian coba menjawab. Nah, Bedanya peta topografi dan peta apa, Bu? tematik. Tematik. Apa? Coba dijawab. Saya tahunya peta topografi. Peta topografi. Peta topografi itu peta yang menggambarkan daerah dengan detail yang lengkap, mempunyai ketentuan internasional. Umpamanya proyeksi yang dipakai ialah proyeksi polider berdasarkan garis-garis lintang dan meridian. Peta ini dibuat oleh Dinas Topografi Angkatan Darat. Oke, benar. Bisa peta topografi itu benar kan? Peta yang sering kita lihat itu seperti peta Indonesia, peta Jawa Tengah, itu kan ada garis bujur, ada garis, itu peta topografi. Sedangkan peta tematik itu peta yang dibuat khusus dengan satu tema. Misalkan temanya persebaran, apa itu namanya? Tumbuhan atau tumbuhan langka di Indonesia, persebaran apa hewan di Indonesia. Itu masuk atau peta COVID-19. Nah, itu juga bisa kita tematik. Tapi kalau di pekerjaan ukur tanah biasanya kita berkecimpung dengan peta topografi. Lalu yang kedua ada kegunaannya itu mencari luas tanah. Luas suatu daerah atau luas tanah itu maksudnya adalah proyeksi luas di atas permukaan bumi pada bidang mendatar yang dikelilingi oleh garis-garis batu. Jadi ada suatu bidang yang dikelilingi oleh garis itu disebut luas. Luas tanah itu penting untuk keperluan jual beli, pengembangan daerah, rencana jalan, dan sebagainya. Luas tanah dihitung karena masuk dalam akta hak kepemilikannya pekerjaan itu penting. Nah, luas tanah itu masuk ke sertifikat tanah rumah kita ya misalnya. Terus kegunaan yang ketiga yaitu merencanakan bangunan. Pekerjaan survei lokasi dan pekerjaan pematokan awal termasuk langkah awal dalam pekerjaan konstruksi untuk menentukan kelancaran pelaksanaan pekerjaan berikutnya, termasuk menghitung rencana anggaran biaya. Di pekerjaan survei itu, kita dengan survei kita bisa menghitung, misalkan kita mau membuat bendungan. Nah, kita harus survei dulu lokasi bentuknya, luasnya berapa. Nah, itu kan akan mempengaruhi nanti metodenya seperti apa, lalu biaya yang dikeluarkan. Terus yang kegunaan yang keempat yaitu mengetahui perbedaan tinggi tanah. Maksud dari tinggi tanah sendiri adalah perbedaan vertikal antara dua titik atau jarak dari bidang referensi atau acuan yang telah ditentukan ke suatu titik tertentu sepanjang garis vertikal. Kan ini bidang referensinya. Terus kita mau ngukur ketinggian titik di ujung pensil ibu ini. Yang digunakan bidang referensi itu biasanya permukaan air laut. Atau bisa juga menggunakan referensi lain sesuai dengan yang disebut. Perbedaan tinggi yaitu ya dari yang sini, dari sini diukur sampai ke ujung pensil ini namanya tinggi tanah. Lalu ada tujuan pekerjaan survei. Tujuan pekerjaan survei yang pertama yaitu menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Jadi misalkan kita mau membangun sebuah rumah di area lahan, nah itu kan kita menentukan posisi sembarang itu maksudnya ya kita kan nggak tahu nih nanti ruangan rumahnya itu sebelah mana. Kan harus melakukan survei
Untuk menentukan titik-titiknya itu kita kasih patok. Itu seperti itu. Lalu yang kedua yaitu menentukan letak ketinggian atau elevasi segala sesuatu yang berbeda di atas atau di bawah suatu bidang yang berpedoman pada bidangnya ya. Ini misalkan kalau kita mau buat jalan bisa simpang 5 ke Tugu Muda, meskipun kelihatannya datar atau kita mau memperbaikinya kan pasti ada perbedaan 20 cm atau 1 meter. Nah, itu kita ukur ketinggian. Lalu yang ketiga menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta luasnya. Itu kita bisa peta atau kita menentukan luas lahan kita atau luas hutan punya pemerintah atau sebagainya. Lalu yang keempat menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di atas permukaan bumi yang merupakan batas dari suatu area. Nah, menentukan panjang kita bisa merencanakan jalan, kita bisa memetakan sungai seperti gambar yang ada di PPT. Itu salah satu contoh hasil dari pekerjaan survei, yaitu memetakan sungai. Itu gambar yang atas itu tampak atas sungai, di bawahnya itu ada potongan memanjang sungainya, jadi tanggulnya itu tingginya seberapa, ini ada kelihatan. Terus yang paling bawah itu gambar potongan melintang sungai, jadi kita tahu lebar sungai itu berapa. Itu ya. Sampai sini ada enggak pertanyaan? Kan? Jelas? Atau belum ada? Belum, Bu. Belum ya? Belum, kita lanjut. Nah, ini tadi kan di awal Ibu sudah tanya, ada bayangan enggak kalian tentang alat sederhana? Kita akan belajar alat pengukuran tanah. Alat pengukuran tanah itu di sini ada alat ukur sederhana dan alat ukur mekanik. Alat ukur sederhana itu alat yang cara penggunaannya itu relatif mudah dan simple. Serta alat ukur ini hanya digunakan untuk mengukur satu macam ukuran. Ya, tadi contohnya meter, jalan itu kan untuk titik, kalau rometer itu kan hanya untuk. Lalu alat ukur mekanik berdasarkan fungsinya itu ada dua. Yang pertama ada alat ukur optik, yang pertama adalah ukur optik, yang kedua ada alat ukur digital. Kenapa optik? Karena alat ukur ini dilengkapi dengan perlengkapan optik di dalamnya. Sedangkan alat ukur digital karena menggunakan sistem elektronik untuk memfungsikan. Terlalu cepat enggak penjelasan saya? Nah, Ya, Bu. enggak ya? Iya. Sip. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di PPT Ibu. Manakah yang termasuk alat ukur sederhana, manakah yang termasuk optik, dan manakah yang termasuk digital? Coba silakan, bisa raise your hand, bisa langsung. Bisa langsung. Bu, Ya, coba. Itu yang nomor 7. Oh, itu Mbak Anissa Yang mau yang sederhana. Nomor berapa? Nomor 7. 7 nomor 3. Nomor 3. Nomor 8. Nomor 8. Terus Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Meter itu, Bu. Terus nomor berapa lagi? Terus sama yang udah, Bu. Udah. 7, 8 sama 3. 7, 8, 4 sama 3. Oke. Terus yang untuk alat ukur optik, ada yang mau coba jawab? 6. Optik 6.
Eh, udah deh kayaknya. Udah kayak ada yang lain mau nambahin enggak? Boleh. Nanti kita lihat yang termasuk. Hah? Nomor 9 tuh optik, Bu. Nomor 9 optik. Coba ya. Apa nanti kita lihat di akhir. Terus ada lagi yang digital? Nomor 1 sama 2 digital. Nomor Ya, Mbak Naisila sama Mbak Nisa? nomor 2 optik, Bu. Nomor 2 optik. Oke, boleh. Nomor 2 optik. Ya? Ya, enggak ada lagi. Ya, coba kita Mbak Revalda, coba ya mana? Mau coba jawab yang apa, Mbak? Nomor 5 digital. Mm-mm. Nomor 5 digital. Hmm. Nomor 2 optik. Hmm. Hmm. Udah, Bu. Udah. Optik, Mbak Rev. Kita lanjut ya untuk mengetahui yang benar yang mana dari gambar ini. Ini yang termasuk alat ukur sederhana. Tadi ada Mbak Aida, Mbak Anissa, Mbak Revalda mencoba menjawab. Nah, ini yang benar ada rolmeter, kompas itu termasuk sederhana. Terus ini namanya klinometer, yang warna hijau ini klinometer. Lalu yang keempat ini galon, benar tadi ada yang jawab. Unting-unting termasuk alat sederhana. Kita mulai dari fungsinya rolmeter. Yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Pasti kalian sudah tahu lah, meteran atau rolmeter, meteran gulung itu untuk mengukur panjang. Lalu kompas. Kompas tadi ada yang menjawab itu ya kayaknya. Optik ya. Itu kompas itu masuknya sederhana. Karena dia hanya bisa mengukur sudut. Dan dia tidak bisa mengukur yang lain. Jadi kompas sendiri itu arah yang ditunjukkan juga sedikit berbeda dengan arah dari kutub. Itu ada utara magnit dan utara. Jadi ada bedanya kita mengukur kompas dan utara yang di peta. Jadi kalau utara magnit itu yaitu utara yang sebenarnya. Kalau utara astronomis itu utara yang ada di peta yang menunjukkan garis atas ya. Kalau itu yang magnet ini biasanya digunakan untuk pengukuran dan nanti berhubungan dengan yang namanya. Lalu yang ketiga ada klinometer. Klinometer itu untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak. Kita mau mengukur tinggi bendera, tinggi tiang bendera. Nah, itu kan kita bisa menempatkan ini, kita arahkan yang atas ini bisa dinaik turunkan ke puncak yang bendera. Lalu bandul yang turun ini kita bisa baca sudut. Dengan rumus kan bisa toh, setelah ketemu sudut, ketemu jaraknya antara titik kita berdiri dengan tiang bendera, nanti ketemu tingginya tiang bendera. Lalu ada alat yang keempat yaitu jalon atau yalon ya, sebagai alat bantu dan pengganti titik di lapangan. Ini hampir mirip dengan rambu ukur, cuma kan kalau rambu ukur ada bacaan. Ini cuma untuk titik. Jadi kita tinggal menancapkan aja. Kedepannya pun harus tegak lurus, nggak boleh. Itu kenapa diwarnai merah putih ya, supaya mencolok saja di lapangan, karena lapangan itu kan kadang luas. Nah, biar terlihat mudah kita mengingatnya. Lalu sebenarnya warna dari merah sama putih ini ada tingginya, yaitu dia
50 cm, tiap warna putih sama merahnya itu 50 cm. Jadi rata-rata jalon itu tingginya 2 meter. Kita tinggal tancap aja ke dalam tanah. Kalau tanahnya keras bisa kalian kasih air dulu sedikit biar lunak, baru ditancap. Terus tegak terus. Bisa menggunakan bantuan nivopol kayak kemarin, itu bisa ada yang nivopol bisa. Nanti kalau kalian praktik, ada kesempatan praktik, biasanya kalian praktik menggunakan jalon dulu sih. Kalau saya dulu gitu, tapi nggak tahu nanti kalian mungkin mau bagaimana. Lalu untuk yang terakhir ada alat unting-unting. Unting-unting kemarin sudah dijelaskan di prosedur penggunaan. PD ya, unting-unting itu bandul yang terbuat dari besi atau kuningan yang berbentuk keruput dengan ujung di bawah tip dan digantungkan pada bagian tengah pot atas. Dan harus tegak terus di. Pokoknya unting-unting itu fungsinya untuk membantu kita supaya tripod ini terus dengan. Cukup jelas kan ya untuk alat-alat sederhana? Iya, Bu. Iya, Bu. Terus sekarang kita lanjut ke alat ukur optik dan alat ukur digital. Tadi ada yang jawab teodolit alat ukur optik. Betul, kayaknya Mbak Aida deh tadi ya jawab alat ukur teodolit itu optik. Mbak Raivalda juga kayaknya tadi. Kalau Ibu Santi mau kan ya. Kita mulai langsung aja dari yang sebelah kiri, itu ada alat ukur optik. Yang pertama teodolit. Teodolit adalah alat pengukuran tanah yang mengukur ketinggian tanah berdasarkan sudut dan sudut. Jadi nanti di teodolit itu bisa memunculkan sudut H dan sudut V. Teropongnya ini itu bisa turunkan dan sudut datar itu dengan menggeser teodolit. Lalu untuk waterpass digunakan untuk mengukur perbedaan tinggi antara dua titik atau lebih yang saling berdekatan. Sudah ya kemarin dijelaskan cara. Ini memang waterpass lebih cenderung untuk mengukur perbedaan tinggi ya karena dia lebih dekat. Lalu kita masuk ke alat ukur digital. Alat ukur digital di sini ada GPS atau Global Positioning System. GPS yaitu sistem navigasi berbasis satelit untuk memberikan informasi posisi penggunaannya di permukaan bumi. Informasi yang ditunjukkan berupa titik koordinat. Dan pasti sudah tahulah kalau GPS itu fungsinya untuk menunjukkan titik koordinat. Lalu ada total station. Tadi ada yang jawab nggak total station itu masuk ke alat digital? Bener, ada kok, ada yang jawab, kayaknya Mbak Aida tadi. Jadi total station masuk ke alat ukur digital. Total station merupakan pengembangan dari teodolit. Alat ukur tanah teknik sipil ini berfungsi untuk mengukur jarak, arah, titik koordinat, dan perbedaan ketinggian secara. Jadi fungsinya total station ini lebih lengkap daripada teodolit. Dan biasanya kalau total station ini rambu ukurnya ganti, dia jadi bukan rambu ukur pakai, ya bisa pakai rambu ukur, bisa juga pakai prisma. Jadi kalian bisa searching tuh. Kayak sini ada pertanyaan lagi ndak? Mbak, jelas atau bingung? Jelek. Bu, Ya. mau bertanya. Nggih, monggo. Yang kompas itu kan menuju bakal untuk menghitung sudut azimut. Iya. Sudut azimut itu apa, Bu? Oh, sudut azimut itu apa ya? Oke, terima kasih Mbak Asnisa. Sudut azimut itu sudut yang kita ukur dari utara magnetis ke titik yang ingin, ya titik pertama kita ukur. Nah, itu sudut.
Enggak. Bu, paham, Bu. Nah, paham. Sudut pertama yang akan kita ukur. Jadi tapi kita dari itu loh ya, utara yang di lapangan loh ya, bukan dari utara peta loh ya, beda. Jadi kalau Oh, iya, Bu, siap. kadang utara peta dengan utara azimut itu beda. Oh, iya, Bu. Baik. Makasih, Bu. Ya, sama. Terus ada lagi enggak? Ya, Bu. Ya. Itu tadi kan yang itu gambar klinometer itu sama yang saya cari di Google itu kayak gitu, Bu. Apa ada macam-macamnya gitu? Oh, kok beda gitu ya sama yang ada di Google ya? Itu kayak lebih sederhana tadi. Oh, lah yang kamu lihat bentuknya seperti apa? Hampir sama kayak itu teodolit gitu loh, Bu. Cuma ada yang membedain dikit gitu. Klinometer kayak Apa? teodolit. Ya. Iya, bener yang salah apa gimana ya, Kak? Oh iya iya. Soalnya agak bingung, Pak. Soalnya macam-macam ya kalau di searching di Google ya klinometer itu. Iya. Kalau setahu saya gini, oke, terima kasih Mbak Nilam. Jadi klinometer itu kan memang alat ukur sederhana. Jadi kita ini bisa mendesain alat ukur klinometer itu sendiri. Jadi ada macam-macam orang yang mencoba membuat percobaan membuat klinometer karena prinsipnya kan dia cuma dua tuas gini aja, terus di sini dikasih apa namanya? Dikasih busur lalu dikasih bandul. Itu aja sudah jadi klinometer. Tapi ada juga klinometer yang bentuknya apa kayak kompas, jadi nggak lingkaran sih, tapi ada yang lebih apa ya, klinometer tapi hampir bentuknya tuh kayak kompas gitu, cuma dia nggak lingkaran penuh. Itu ada juga, tapi itu bukan sederhana karena kan dia sudah masuk ke pabrik kan itu. Nah, sederhana yang itu tadi, sudut itu tadi itu klinometer sederhana. Kalau yang kayak teodolit kayaknya saya jarang lihat deh. Apa ya yang klinometer kayak teodolit itu? Nah, aku bisa di-share ke ibu kayak apa bentuk tuh Mbak Nila. Iya, Bu, atau aku yang salah. Ya, enggak apa-apa. Karena setahu saya memang bentuknya macam-macam. Kita bisa mendesain klinometer itu sendiri. Ini prinsipnya itu tadi. Itu ya, bisa diterima Bisa, Bu. Terima kasih. sama-sama. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Udah, langsung saja ke kesimpulan kita hari ini ya. Sekarang kita bisa menyimpulkan ada 4. Kita belajar tentang prinsip prinsip teknik pengukuran. Rekap pertama. Yuk, monggo siapa yang mau membaca? Coba saya tunjuk nih. Yuk ya, kalau gitu. Ini ada Mas Irfan Bayu. Coba ada bisa enggak? Ya enggak? Tuh, Mas Irfan. Iya, Ya, silahkan dibaca untuk kesimpulan yang pertama. kesimpulan pertama, survei dan pemetaan sangat penting bagi pekerja konstruksi karena menentukan kelancaran pekerja berikutnya. Jadi Mas Irfan, benar ya tadi kita harus sangat penting karena pekerjaan survei itu menentukan kelancaran pekerjaan selanjutnya karena dia tuh ujung tombak suatu proyek. Kalau kita ngukurnya salah ya udah gedungnya bisa miring. Jelas nanti bentuknya kalau itu kita kalau survei itu harus melakukan survei yang teliti. Lalu rekap yang kedua, ada yang coba mau membacakan? Saya, Bu. Monggo. Alat ukur sederhana, artinya alat yang digunakan memiliki desain yang tidak terlalu rumit serta penggunaannya mudah.
Betul, terima kasih Mbak Nilam. Tadi sudah dijelaskan ya. Dia cuma bisa, dia juga bisa hanya mengukur satu ukuran saja. Sudut, entah jarak. Langsung rekap yang ketiga. PPT saya masih terlihat kan ya? Saya, Bu. Oke, Mbak Ida, Masih. monggo. Alat ukur mekanik berdasarkan fungsi dan peruntukannya dibagi menjadi dua alat, yaitu alat ukur optik dan alat ukur digital. Betul, terima kasih Mbak Aida. Ini sudah dijelaskan ya, ada alat ukur optik dan alat ukur digital. Lanjut, yang kesimpulan keempat. Oh, siapa? Ini kelas kita. Tunjuk. Saya, Bu. Tunjuk aja, Bu. Oh, tuh ada Mbak Saha ya, Mbak Saha Sica. Oke. Oh, Mbak. Rekap 4. Alat ukur optik adalah alat ukur yang dilengkapi perlengkapan optik, seperti theodolit dan waterpass. Sedangkan alat ukur digital, alat ukur yang menggunakan sistem elektronik untuk memfungsikannya, seperti GPS dan total station. Terima kasih Mbak Sahasica Sabita. Benar ya, tadi kita sudah belajar alat ukur optik, ada theodolit dan waterpass. Lalu alat ukur elektronik, ada GPS dan total. Semuanya sudah memperhatikan Ibu sampai akhir. Terima kasih atas antusiasnya. Lalu untuk pertemuan selanjutnya itu hanya evaluasi. Nanti Ibu akan kirimkan soal besok Rabu jam 8 pagi. Kalian bisa mengerjakan dalam waktu 45 menit. Jadi soalnya itu cuma ABC aja. Jadi kalian bisa kerjain lagi mungkin untuk hari ini atau untuk evaluasi besok. Berapa soal, Bu? Berapa soal? Soalnya sedikit, cukup lah. Turah banyak untuk 45 menit itu. Siap ya, gampang. Kalau kalian memperhatikan, membaca PPT-nya, pasti bisa. Jangan yang sulit ya, Bu. Siap, kan aku juga pernah jadi siswa. Soalnya gampang, jawabannya susah. Benar, biasanya gitu. Enggak kok, enggak. Bisa. Apa yang ada di PPT kok. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah cukup jelas ya. Iya. Sudah cukup jelas. Berarti kita bisa tutup pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Kan dipimpin lagi, kita tutup. Ya, Bu. Mari kawan-kawan kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan atau tadi terlalu cepat, jadi mohon dimaafkan. Lanjutkan aktivitas, jaga kesehatan. Selamat belajar. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, sama.